Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayu. Welcome back to my YouTube channel. Hai, ini adalah video pertama aku tentang video budgeting, tepatnya di budgeting Desember 2022. Semoga aku bisa terus termotivasi untuk membuat video ini, dan semoga aku bisa sering-sering banyak-banyak nabung seperti teman-teman lainnya yang bikin video budgeting. Sambil lihat aku review barang-barang yang aku gunakan ini, aku sekalian cerita, oke? Jadi ceritanya, aku dan suamiku adalah pasangan muda, pasangan baru. Kami berdua sama-sama masih kerja sebagai pegawai swasta, dan kami sama-sama mempunyai penghasilan. Tetapi dari penghasilan kami berdua, karena kita masih sama-sama pekerja kontrak, jadi kami menyisihkan keuangan kita setiap bulannya. Untuk suamiku disisihkan gaji sebesar 3,3 juta, dan untuk aku disisihkan gaji sebesar 3,1 juta. Jadi totalnya adalah 6,4 juta. Nah, dari sini, dari 64 juta ini akan aku kelompokkan ke bagian-bagian budgeting setiap bulannya. Nah, biasanya aku paling gak bisa banget nih sama yang namanya nahan jajan. Aku dan suami sama-sama demen makan. Dari sinilah aku mau men-challenge diri aku, apakah aku bisa menyisihkan uang setiap bulannya dari 6,4 juta itu, dan apakah aku bisa menabung dari sisa uang tersebut. Kita lihat sampai akhir bulan ya guys. Nah, ini adalah awal bulan. Video ini sebenarnya dibuat pada tanggal 1 Desember tepatnya. Tapi video ini baru sempat diedit dan diupload pada hari ini. So, semoga kalian enjoy nontonnya. Nah, ini adalah budgeting pertama aku. Namanya pengeluaran pengajian 4 bulanan. Jadi, alhamdulillah aku sama suami langsung diberikan keturunan, alhamdulillah. Nah, dari sini kita itu akan membuat pengajian 4 bulanan. Jadi kita kelompokkan dulu nih apa aja yang harus kita budgeting untuk pengeluaran pengajian 4 bulanan kemarin. Acara pengajiannya minggu lalu ya guys. Nah, ini setelah aku hitung totalnya sebesar 4.726.000. Ini aku Ini aku melakukan acara pengajian ini di dalam rumah. Di rumah orang tuaku, lebih tepatnya ini aku menargetkan untuk 60 orang. Di pos yang kedua ada sedekah anak yatim. Jadi aku dan suami menyisihkan uang setiap minggunya sebesar 50.000, dan jumlah tersebut tergantung dalam sebulan itu berapa minggu gitu. Nah, kebetulan di Desember ini ada 5 minggu, jadi kita menyisihkan uang untuk sedekah anak yatim sebesar 250.000. Seru juga ternyata ya guys, masukin uang-uang ke masing-masing pos kayak gini. Nah, yang ketiga ini ada pos uang makan dan belanja bulanan. Oke, jadi setiap awal bulan aku masih sering belanja bulanan. Tapi alhamdulillahnya nih, karena aku dan suami masih tinggal di rumah orang tua, setiap harinya tinggal di rumahku, dan ketika weekend tinggal di rumah mertuaku. Dari mertuaku dibantu dengan membelikan belanja mingguan seperti sayuran dan lauk pauk. Biasanya dikasih dari mertuaku, alhamdulillah, jadi bisa mengurangi pengeluaran dari uang makan dan belanja bulanan gitu. Biasanya ini yang nggak bisa kekontrol karena uang jajan. Jadi di perumahan suamiku itu, di depannya itu banyak jajanan yang macem-macem banget gitu. Jadi ketika kita ngelewatin tuh, kok kayaknya tergoda, banyak pilihan yang mau kita coba gitu. Nah, ini untuk sementara sisa saldonya itu sebesar 284.000 ya ketika video ini dibuat. Tapi tentunya setelah video itu dibuat, aku pasti mengeluarkan uang lagi untuk jajan-jajan yang lainnya. Tapi semoga masih bisa menyisihkan dari sisa uang makan dan belanja bulanan ini ya.
listnya ini ada belanja bulanan di Naga seperti belanja sabun, shampoo, kebutuhan itulah, kebutuhan mencuci, kebutuhan kamar mandi, terus ada belanja obat itu tolak angin, minyak telon, dan minyak kayu putih yang harus siap sedia. Juga semua jajanan-jajanan per minggunya yang sudah aku jajanin pasti aku catat apa aja untuk bahan introspeksi diri di akhir bulan. Padahal jajannya juga jajan-jajan pinggiran yang cuman kalau jajan tuh cuman 10.000, cuman 5.000, tapi sekalinya dikeluarin mungkin saking seringnya jadi berasa banget ya duitnya cepet habis untuk jajan. Tapi gak apa-apa, kita sedikit-sedikit juga harus menikmati hidup, sayang. Mohon maaf ya bagian uang makanan belanja bulanan gak kelar-kelar saking banyaknya. Nanti akhir bulan bakalan lebih banyak lagi tuh, bererot sampai kertas belakang. Di pos yang ketiga yaitu ada dokter kandungan. Jadi aku dan suami setiap bulannya menyisihkan uang untuk ke dokter kandungan sebesar 1.800.000. Kalau misalnya ada kembalian akan kita gunakan untuk pembelian obat. Nah sekarang tuh ya lagi zaman-zaman batuk, panas, pilek gitu. Jadi kita harus standby sama obat-obat seperti itu ya. Nah kalau ada uang sisa bisa kita jadikan untuk dana darurat. Misalnya dalam bulan ini ada yang sakit, tapi jangan sampai ada yang sakit ya. Di pos selanjutnya ada pos yang keempat yaitu servis motor Beat. Jadi aku punya motor Beat. Kata bapak sih ya kan, aku nggak pernah nih ngurusin motor. Katanya untuk servis itu disediakan uang 1 juta per tahunnya. Jadi per bulannya kita bisa nabung sebesar 90.000. Alhamdulillah udah kekumpul dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Masuk ke pos yang kelima yaitu ada servis mobil Ayla. Ini paling penting nih di antara servis-servis yang lainnya. Karena ini memang setiap tahun. Jadi aku sama suami membudgetkan setiap tahun wajib servis mobil Ayla ini sebesar 2.500.000. Setiap bulannya aku dan suami menyisihkan uang sebesar 208.000. Alhamdulillah udah kekumpul sejak bulan Oktober. Selanjutnya masuk ke servis motor Vario. Nah ini adalah motor yang biasanya dipakai suamiku bekerja setiap harinya. Jadi karena motor ini sering banget dipakai, otomatis motor ini seenggaknya setiap 3 bulan sekali ini harus rutin di bengkel. Jadi aku membudgetkan untuk motor Vario ini sebanyak 1 juta setiap tahunnya. Masuk nih ke pos-pos untuk pembayaran pajak. Jadi yang pertama adalah pajak motor Beat. Ini setiap tahunnya aku membayar 169.800. Kita buletin aja menjadi 170.000 setiap tahunnya. Jadi kita bisa menyisihkan setiap bulannya sebesar 15.000. Pembayaran ini aku catat setiap bulannya, setiap tanggal 7 September berarti udah harus bayar dan sudah harus terkumpul sebesar 170.000. Udah kelewat. Pos selanjutnya yaitu ada pos pajak motor Vario. Nah, motor Vario ini setiap tahunnya pajaknya sebesar 207.000 dan dibayarkan setiap tanggal 7 Oktober. Jadi setiap bulannya kita bisa menyisihkan uang sebesar 20.000 rupiah. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Di pos selanjutnya yaitu ada pajak mobil Ayla. Pajak mobil Ayla ini per tahunnya kita bayar 2.300.000. Jadi per bulannya biar nggak berat bayarnya, kita bisa cicil per bulan 200.000. Dibayarkan setiap tanggal 13 November.
Masuk ke pos selanjutnya, yaitu ada happy birthday dan nikahan. Jadi setiap bulannya kita budgetnya 100.000 per bulan. Kalau misalnya ada keluarga yang ulang tahun atau kerabat yang nikahan, jadi kita udah nggak kaget lagi nih harus nyelipin duit harus nyelipin pengeluaran untuk nikahan dan ulang tahun di mana gitu. Alhamdulillah udah kekumpul 400 dari bulan September sampai Desember ini. Dari semua pengeluaran aku dan suami aku setiap bulannya, ini merupakan pengeluaran wajib yang harus dilakukan. Seperti itu teman-teman. Nanti kita hitung ya sisanya ada berapa. Selanjutnya kita masuk ke pengeluaran pribadi aku. Jadi karena aku masih pegawai kontrak, gajiku masih UMR sebesar 4,5, itu di luar dari uang lembur ya teman-teman. Jadi 4,5 itu aku potong sebesar 3,1 karena ada pengeluaran bersama di dalam rumah tangga. Jadi sisanya sebesar Rp1.400.000. Nah, dari Rp1.400.000 ini aku bagi ke beberapa kolom khusus keuangan aku. Yang pertama adalah perpanjang Netflix setiap bulannya 28.000. Terus listrik BPJS untuk orang tua aku per bulan itu sebesar 400.000. Untuk beli gas per bulannya 150.000 dan untuk galon air 80.000 per bulan. Nah, uang ini biasanya aku setor di awal bulan, aku kasih ke orang tua aku untuk biaya rumah tangga. Kalau untuk belanja bulanan sudah termasuk belanja bulanan aku dan suami ya teman-teman. Di pos selanjutnya ada challenge. Jadi karena aku masih ada sisa uang, jadi aku mau bikin challenge nih. Yang pertama itu challenge ala aku ya. Bismillah, semoga konsisten. Yang pertama aku bikin challenge 10.000 di setiap tanggal genap. Dan yang kedua adalah challenge 20.000 setiap tanggal ganjil. Semoga challenge ini bisa bertahan sampai akhir bulan ya teman-teman. Lumayan ini kalau misalnya ditabung setiap bulannya. Untuk challenge 10.000 di bulan genap, di tanggal genap, kalau misalnya aku konsisten sampai akhir bulan, itu aku bisa ngumpulin sebesar 150.000. Dan untuk challenge 20.000 di setiap tanggal ganjil, per bulannya aku bisa ngumpulin 320.000. Jadi ibaratnya setiap bulan aku bisa nabung sebesar 470.000. Alhamdulillah. Semoga bisa terus konsisten setiap bulannya. Lumayan ya, dikit-dikit.
Semoga bulan depan aku bisa lebih banyak lagi challenge-nya di budgeting aku dan keuangan rumah tangga aku. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah luangin waktunya untuk menonton. Semoga selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe video ini. Semoga aku semakin semangat untuk bikin video budgeting. Sampai jumpa di awal bulan Januari 2023.